Selamat bertemu kembali di page Tinimungan Tangon Kadazan Dusun dan juga channel EW Family. Pada kali ini kita akan meneruskan untuk menggali lagi sejarah tentang asal-usul leluhur bangsa Dusun. Saya terpaksa baca nota, saya takut kalau saya tersalah baca. Oke, kita teruskan. Hampir semua bangsa di dunia mempunyai bentuk tulisan bahasa untuk mencatat kisah dan sejarah bangsanya. Bangsa Cina mempunyai tulisan sendiri, demikian India, Arab, Parsi, dan lain-lain bangsa. Tetapi bangsa Dusun tidak mempunyai tulisan bahasa Dusun untuk bahasa bangsanya. Mungkin juga pernah ada tulisan bahasa Dusun, tapi tidak dikembangkan atau tidak diajar kepada generasi seterusnya. Dan akhirnya tiada catatan sejarah tentang asal-usul leluhur bangsa Dusun yang tepat dan berfakta. Sedangkan istilah panggilan bangsa Dusun sebenarnya bukan datang dari orang Dusun itu sendiri. Istilah Dusun wujud sejak 966 Masehi. Dusun adalah dipakai bahasa Jawa kuno untuk menyebut atau menggelar orang yang tidak dikenali. Dalam bahasa Brunei pula, dusun bermaksud kebun. Ketika kerajaan Brunei meluaskan wilayahnya di Sabah pada kurun ke-16, maka panggilan dusun adalah gelaran kepada kaum yang rajin bertani dan bercucuk tanam, dan bangsa itu dinamai bangsa Dusun. Kemudian istilah Dusun terus digunapakai oleh British sebagai panggilan kepada bangsa Dusun pada tahun 1881. Panggilan Dusun terus kekal sebagai nama bangsa Dusun hingga kini dan diperakui oleh orang Dusun. Menurut sumber akademik, terdapat 5 teori mengenai asal-usul leluhur kaum Dusun di Sabah. Teori pertama, kaum Dusun dipercayai berasal dari rumpun Indo-Malayan dari selatan Cina ke negara-negara di Asia Tenggara. Menurut T.R. William lagi, ia adalah hasil kajian dari sudut sains sosial dan aspek fisikal, bahasa pertuturan, kumpulan darah dan juga bahan kesenian yang dicipta oleh masyarakat Kadazan Dusun. Ada persamaan dengan rumpun Indo-Malayan dari selatan Cina. Teori kedua, asal-usul bangsa Dusun dikaitkan dengan penghijraan orang-orang Mongol, orang Cina, orang Kanchin, dan orang Anam dari Myanmar. Teori ketiga, kaum Kadazan Dusun adalah kacukan kaum Cina. Teori keempat, keturunan orang purba Gua Madai. Dan teori yang kelima adalah mengatakan kaum Dusun ini asalnya dari suku kaum Banun di Taiwan. Nah, Nunuk Ragang di Ranau dikatakan sebagai permulaan sejarah pembentukan bangsa dan suku Kadazan Dusun. Menurut Profesor Dr. Stephen, Antropologi University Oxford, sejarah leluhur penduduk Borneo terutama Sabah bermula sejak 70.000 tahun dahulu, yaitu dengan kedatangan migrasi keluar dari Afrika. Menurutnya pada masa itu Borneo adalah merupakan sebahagian daripada tanah besar Asia Tenggara, Jawa dan Sumatera untuk membentuk benua Sunda. Menurut Profesor Dr. Stephen, bahwa banyak kepelbagaian ciri-ciri asal genetik yang tiba 70.000 tahun yang lalu masih terdapat di rantau Sunda yang besar. Artinya, orang Dusun memang asal-usul peribumi di Borneo sejak pembentukan Pulau Borneo. Pulau Borneo asalnya bercantum dengan tanah besar Asia Tenggara pada 70.000 tahun yang lalu. Dusun merupakan istilah merujuk kepada suku kaum pribumi di Sabah. Rumpun Dusun terbahagi kepada 3 suku besar, yaitu yang pertama adalah Kadazan Dusun, Tanggara, 2 Momogun ataupun Rungus, yang ketiga adalah Petan. Kadazan Dusun pula terpecah kepada beberapa suku berdasarkan dialek bahasa, yaitu Dusun Liwan, Dusun Bundu, Dusun Tindal, Dusun Tagahas, Dusun Tobilung, Dusun Talantang, Dusun Lotud, Dusun Kimaragang, Dusun Sonsogon,
Dusun Tinagas, Dusun Kadayan, Dusun Marudi, Dusun Tantana, Dusun Turavid, Dusun Lubah, Dusun Kunatong, Dusun Pingas, Dusun Pilantong, Dusun Polupu, Dusun Lintanga, Dusun Tagaro, Dusun Gobukon, Dusun Sogilitan, Dusun Topokon, Dusun Mangkak, Dusun Dumpas, Dusun Sukang, Dusun Sinulihan, Dusun Malapi, Dusun Sandayo, Dusun Minokok, Dusun Tompizos, Dusun Tindakon, dan banyak lagi dusun-dusun yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Oke, Gunung Kinabalu sangat berkait rapat dengan bangsa dusun, di mana kepercayaan mereka bahwa setiap roh nenek moyang berada di puncak Gunung Kinabalu. Pengkaji sejarah seperti Bradel 1941, Tong 1969, Munoz 2006, Rajawi 1974, Nicole 1983, dan Karim 2016 sepakat telah menyatakan bahwa kerajaan Poni ataupun Poli yang wujud di Teluk Brunei pada tahun 977 Masehi adalah kerajaan yang diasaskan oleh bangsa dusun. Dan bangsa dusun asalnya adalah ahli pelayar laut yang mahir dan pernah membina sebuah kerajaan yang kuat. Berikut adalah kronologi sejarah dusun dari abad ke-2 hingga abad ke-20. Menurut catatan Cina, dengan raja mereka bernama Tioplen pada tahun 132 Masehi, peradaban dusun bermula di pantai barat Borneo dipanggil Ye Tiao. Ptolemy menyebut kawasan ini dengan istilah Ibadayo, di mana terdapat gunung tinggi, Gunung Kinabalu, yang sering dikunjungi oleh Tuhan-Tuhan mereka, kepercayaan orang dusun. Minta maaf kalau ada sebutan yang saya salah sebut, oke? Pada tahun 150 Masehi, Ptolemy menyebut wilayah bernama Labadio atau Sabadios dengan kota bernama Arji. Beberapa pakar sejarah dan geografi mengatakan Sabadios terletak di Sabak. Zaman ini kaum dusun mula terbentuk, di mana bangsa Sabahan telah terpecahkan kepada dusun, Murut, dan A few moments later. Tahun 411 Masehi, kaum dusun mula mendirikan kerajaan bernama Yipoti, sebuah kerajaan yang terletak di Borneo menurut beberapa pakar sejarah yaitu Grims, Tong, Bradel, dan juga Wheatley. Pada tahun 437 Masehi, kerajaan purba dusun di Brunei bernama Poli yang terdiri daripada 136 buah kampung di mana mereka menanam padi. Pada tahun 518 Masehi, Raja Poli, raja kaum dusun purba di Brunei bernama Raja Pinka, telah mengirim utusan ke negeri Cina sebagai tanda perhubungan. Pada tahun 616 Masehi, kerajaan Poli terus mengirim utusan ke Cina pada tahun 616 hingga 630 Masehi bagi mengirim upeti berupa produk lokal, di mana Raja Poli dikatakan dari kasta Kastia. Pada tahun 711 Masehi, pada tahun ini kerajaan Poli menghentikan mengirim utusan Cina ke Cina karena telah mengalihkan ketuanan kepada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Akibatnya kerajaan Poli telah diperang kerajaan dinasti Song Cina. Pada tahun 977 Masehi, pada tahun ini nama Poli berubah kepada Poni di dalam catatan Cina. Raja barunya bernama Raja Srinata dan mengubah ketuanannya kepada dinasti Song Cina daripada Sriwijaya. Dan pada tahun 1154 Masehi, menurut penulis sejarah, penduduk dusun di pesisir pantai Sabak sangat mahir berlayar di laut dan suka berperang di laut. Mereka suka memakai hiasan di leher dari besi, tembaga, dan emas dengan bersenjatakan sumpit dan parang. Tradisi memakai perhiasan leher dari logam sampai zaman kedatangan British. Tahun 1212 Masehi, berlaku peperangan besar antara kerajaan Poni dengan kaum Melanau Kajang di kerajaan
Alikau yang berpusat di Ivan menyebabkan ribuan kaum dusun purba berhijrah ke Nunuk Ragang Ranau dan sebahagian lagi ke Panay, Filipina. Di zaman inilah penempatan Nunuk Ragang diasaskan dan menjadi pusat kaum dusun yang baru. Tahun 1222 Masehi, dari penempatan di Nunuk Ragang yang dipimpin oleh Piau dan kemudian Lisod Kungkut, kemudian dari situ bermula beberapa ketua keluarga mencari penempatan baru hingga bertebaran di seluruh Sabah. Sementara itu, Kerajaan Kesultanan Brunei telah ditubuhkan di Brunei menggantikan Kerajaan Poni yang lenyap. Penutupnya adalah apa yang tercatat adalah hasil kajian sejarawan tetapi amat malang karena ketika kajian dilakukan tidak ada rujukan manuskrip dari bahasa dusun maupun dari kaum dusun. Yang ada hanyalah legenda dan cerita orang tua yang diwarisi dari turun-temurun. Oke, untuk kali ini itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Semoga kita sebagai orang Sabah membuka minda kita untuk lebih mengetahui sejarah asal-usul leluhur negeri Sabah. Apapun yang saya sampaikan itu bukanlah berasal daripada saya sendiri, tetapi itu merupakan daripada pencarian saya di Google kemudian disatukan. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video akan datang. Bye-bye.